Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai indikator aplikasi marketplace, yaitu Tokopedia. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Zulfadila Afifah, NIM terakhir 143, dan Fajar Ramadhani, NIM terakhir 162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan strategi pada kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama ada new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Belakangan ini, berbelanja melalui marketplace sangat tren di lingkungan masyarakat. Ditambah lagi, saat adanya larangan untuk keluar rumah saat pandemik seperti ini. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat melakukan belanja online. Maka dari itu, para pengusaha berlomba-lomba membuat aplikasi yang mudah dan nyaman dipakai dengan harga yang sesuai dengan budget dan banyak diskon yang melimpah, seperti beberapa contoh dari aplikasi marketplace di samping. Ada Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan JD.id. Kemudian jumlah pemasok. Dapat kita lihat dari jumlah data di samping, terdapat 6,4 juta lebih penjual yang ada di Tokopedia dan 86,5%-nya merupakan pembisnis baru. Kemudian, lebih dari 200 juta produk yang dijual di marketplace ini. Kemudian ada kekuatan konsumen. Dilihat dari data tersebut, penggunaan aktif Tokopedia selama sebulan sebanyak 90 juta lebih pengguna. Data tersebut dilihat dari website resmi Tokopedia. Kemudian, keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Dalam marketplace, banyak sekali jenis produk mulai dari harga yang murah hingga harga yang mahal, sehingga sesuai dengan kualitasnya. Sehingga pembeli dapat mencari barang sesuai dengan budget tanpa harus mencari di marketplace lain. Dapat kita lihat dari bukti di samping bahwasanya saat kita mencari keyword wajan, maka yang tertera ada dari wajan yang harganya 34.000 sampai 119.000. Tinggal kita sesuaikan saja dengan budget yang ada. Kemudian indikator penilaian dari sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama, kemudahan new entrants. Penilainya sangat tidak mudah. Keterangannya karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, banyak produk serupa yang bermunculan seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain dengan keunggulannya masing-masing. Kemudian yang kedua, jumlah pemasok, penilaiannya banyak. Dilihat dari laman website Tokopedia tadi, tertera 6,4 juta lebih pengguna. Kemudian yang ketiga, kekuatan konsumen. Penilaiannya tinggi karena dari data yang tertera dalam website Tokopedia ada 90 juta lebih pengguna aktif setiap bulannya. Yang keempat, keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Penilaiannya kecil karena marketplace banyak sekali jenis produk mulai dari harga yang murah hingga yang mahal. Tinggal kita sesuaikan dengan budget kita tanpa mengganti jenis marketplace-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama ada menggunakan strategi diferensiasi. Tokopedia melakukan banyak
cara agar penggunaannya nyaman dengan memberikan berbagai macam fitur, seperti bayar di tempat, live shopping, dan lain-lain. Dan Tokopedia juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan, seperti Gojek, dan bekerja sama juga dengan selebriti terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti BTS dan Blackpink. Buktinya dapat dilihat di samping, di mana ada live shopping dan fitur bayar di tempat. Kemudian, menggunakan strategi low cost. Tokopedia menawarkan banyak sekali diskon seperti gratis ongkir, cashback, dan mengadakan event-event. Seperti yang kita dapat lihat dari bukti di samping, ada kupon diskon, untuk pengguna baru, dan ada tantangan-tantangan agar mendapatkan cashback dan diskon. Kemudian, menggunakan strategi niche market. Untuk konsumen yang ingin mencari barang yang diinginkan, maka dapat mencari barang itu sesuai kategori yang dicari. Karena Tokopedia mengkategorikan sesuai jenis produknya. Seperti bukti di samping, ada kategorinya, ada buku, dapur, elektronik, fashion anak dan bayi, fashion muslim, fashion pria, dan fashion wanita. Tentunya masih banyak lagi. Kemudian menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Dalam aplikasi Tokopedia, selain dapat membeli barang, kita juga dapat mengirim pesan dan dapat memfollow toko tersebut. Jadi, jika barang belum dikirim atau barang ada masalah, kita dapat komplain langsung kepada penjual dengan mengirimkan pesan. Kemudian, indikator penilaian sistem informasi dan strategi kompetitif. Indikatornya yang pertama menggunakan strategi diferensiasi. Penilaiannya ya, karena banyak fitur yang ditawarkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada fitur bayar di tempat, live shopping, dan Tokopedia juga bekerja sama dengan perusahaan lain seperti Gojek dan selebritis luar negeri, BTS dan Blackpink. Yang kedua, menggunakan strategi low cost, ya penilaiannya ya karena terdapat banyak barang yang dijual di platform tersebut dan banyak diskon yang diberikan. Indikator yang ketiga, menggunakan strategi niche market. Penilaiannya ya, terdapat spesifik barang yang ditawarkan sesuai yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Penilaiannya ya, karena menawarkan diskon dan dapat chat langsung dengan supplier. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan etika. Yang pertama ada US Federal Trade Commission, Fair Information Practice atau FIP yang digunakan. Komponen US Federal Trade Commission atau FTC dan FIP yang digunakan adalah pengaman yang telah dicantumkan pada kebijakan privasi dan terdapat syarat dan ketentuan yang mana jika konsumen tidak setuju, maka tidak perlu mengisi data yang diminta. Seperti buktinya, seperti yang di samping, ada kebijakan privasi dan isi dari kebijakan privasi tersebut. Kemudian yang kedua,
Penggunaan konsep dasar analisis etika. Jika konsumen khawatir privasinya tidak aman, maka bisa menghubungi call center untuk menghapus akun. Dan jika ada penyalahgunaan privasi, maka pihak Tokopedia akan menindaklanjuti masalah tersebut. Buktinya ada di poin H pada kebijakan privasi, yaitu pengaduan terkait perlindungan data pengguna. Indikator penilaian dari sistem informasi dan etika. Indikator yang pertama ada komponen US Federal Trade Commission dan Fair Information Parties yang digunakan. Penilaiannya ada karena terdapat kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan sebelum login ke akun Tokopedia. Indikator yang kedua, penggunaan konsep dasar analisa etika. Penilaiannya ya, jika ada penyalahgunaan privasi, maka pihak Tokopedia akan menindaklanjuti masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah mengamankan sistem informasi. Di dalam pengamanan sistem informasi terdapat 3 komponen. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi. Yang kedua, keberadaan kebijakan privasi, dan yang ketiga, penggunaan digital certificate. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen mengamankan sistem informasi. Yang pertama yaitu manajemen identitas melalui autentikasi. Pengautentikasian identitas di dalam Tokopedia dibilang cukup mudah, yaitu dengan cara mengisi data diri seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan email apabila waktu pendaftaran menggunakan nomor telepon, ataupun mengisi nomor telepon apabila waktu pendaftaran akun menggunakan email. Untuk daftar alamat sendiri digunakan untuk pengguna apabila melakukan pembelian. Sedangkan pada saat memasukkan atau mengaitkan email, pengguna akan mendapatkan kode verifikasi untuk memastikan apakah itu benar email yang digunakan milik pengguna tersebut atau orang lain. Selanjutnya, keberadaan kebijakan privasi. Dengan adanya kebijakan privasi ini, tentunya keamanan data pribadi pengguna Tokopedia akan sepenuhnya terjamin. Data yang dimasukkan sebelumnya pada waktu pendaftaran, seperti nomor telepon, sudah dijamin keamanannya setelah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Tokopedia sendiri. Dari Tokopedia juga mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan privasi ini sebagai komitmen nyata dari Tokopedia untuk menghargai dan melindungi setiap data atau informasi pribadi pengguna Tokopedia. Selanjutnya, penggunaan digital certificate. Digital certificate yang digunakan oleh Tokopedia adalah sertifikat keamanan dari PCI DSS Compliance dan BSI Verified Directory. PCI DSS Compliance sendiri merupakan standar keamanan data industri kartu pembayaran, sedangkan Digital Certificate BSI Verified Directory untuk menandakan bahwa Tokopedia merupakan sebuah marketplace terpercaya. Dengan adanya kedua sertifikat tersebut, tentunya menjadi hal positif bagi Tokopedia sendiri. Hal positif tersebut seperti pencegahan adanya penipuan dan sejenisnya, sehingga pengguna Tokopedia aman dari penipuan yang tidak diinginkan. Kemudian ada indikator penilaian pengamanan sistem informasi.
mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi. Manajemen identitas melalui autentikasi pada Tokopedia memiliki penilaian yang mudah. Hal itu dikarenakan cukup mengisi data pribadi dan mengaitkan email atau nomor telepon atau handphone. Yang kedua, keberadaan kebijakan privasi. Keberadaan kebijakan privasi di Tokopedia memiliki penilaian yang terjamin. Hal itu dikarenakan data yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dan hanya digunakan untuk mengetahui aktivitas pengguna di Tokopedia, seperti aktivitas pembelian dan pembayaran, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penggunaan digital certificate. Penggunaan digital certificate Tokopedia memiliki penilaian iya. Hal itu dikarenakan Tokopedia memiliki sertifikat keamanan dari PCI DSS Compliance dan BSI Verified Directory. Selanjutnya adalah cloud computing. Terdapat beberapa jenis platform cloud computing yang ada pada umumnya. Yang pertama, infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Untuk jenis platform cloud computing yang digunakan oleh Tokopedia sendiri adalah jenis platform cloud computing infrastructure as a service. Hal itu dikarenakan cloud computing infrastructure as a service ini menyediakan akses ke fitur-fitur jaringan yang ada. Dengan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh pihak Tokopedia sendiri, tentunya pengguna hanya tinggal mengelola keamanan akun serta sistem operasinya. Akan tetapi, untuk mengakses dan mengelola akun sendiri memerlukan koneksi jaringan internet yang memadai. Sedangkan untuk keamanan akun, tentunya pihak Tokopedia menyerahkan kepada pengguna yang mengelola akunnya sendiri. Selanjutnya adalah indikator penilaian cloud computing. Jenis platform cloud computing yang digunakan oleh Tokopedia adalah infrastructure as a service. Hal itu dikarenakan Tokopedia hanya menyediakan fitur-fitur server, storage, dan networking saja. Selanjutnya, dasar-dasar intelijen bisnis. Kemudian penggunaan data mining, text mining, atau word mining pada Tokopedia. Pada dasar-dasar intelijen bisnis yang dilakukan oleh Tokopedia sendiri cukup bagus, yaitu dengan cara data mining, text mining, dan text mining atau cara penggalian data dari hasil searching ataupun dari penilaian terhadap barang di Tokopedia. Dari hasil analisis data tersebut, kemudian Tokopedia merekomendasikan barang yang mempunyai nilai minat penilaian yang tinggi melalui halaman depan ataupun beranda Tokopedia. Dengan sistem tersebut, tiap pengguna Tokopedia akan memiliki tampilan beranda berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka cari sebelumnya. Hal itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi pengguna Tokopedia sendiri, dikarenakan apa yang mereka cari
akan lebih cepat ditemukan. Sistem tersebut juga mempunyai kesamaan dengan marketplace lainnya seperti Shopee dan Lazada. Kemudian ada indikator penilaian dasar-dasar intelijen bisnis. Dasar-dasar intelijen bisnis yaitu penggunaan data mining, text mining, dan web mining. Penggunaan data mining, text mining, atau web mining pada Tokopedia memiliki penilaian iya. Hal itu dikarenakan penggunaan infrastruktur intelijen bisnis yang baik, mulai dari data mining, text mining, dan web mining. Hal itu berdasarkan dari hasil penggalian data yang dilakukan oleh Tokopedia dari hasil searching pengguna Tokopedia ataupun penilaian terhadap barang-barang yang dilakukan oleh pengguna Tokopedia. Selanjutnya adalah Social Media Information System. Di dalam Social Media Information System terdapat strategi media sosial yang digunakan. Strategi media sosial yang digunakan oleh Tokopedia sendiri yaitu dengan cara mempromosikan produk-produk yang mempunyai banyak peminat dan nilai yang tinggi guna menarik minat orang-orang untuk membeli barang yang dipromosikan di sosial media tersebut. Hal itu dikarenakan untuk dapat membeli barang tersebut tentunya pengguna harus membuat akun terlebih dahulu melalui aplikasi ataupun bisa juga melalui web. Dengan strategi tersebut, Tokopedia mempunyai banyak keuntungan seperti menambah pengguna Tokopedia sendiri. Selanjutnya indikator penilaian Social Media Information System. Strategi media sosial yang digunakan oleh Tokopedia sendiri memiliki penilaian yang bagus. Hal itu dikarenakan Tokopedia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sosial media sebagai tempat promosi atau marketing. Hal itu sangat bermanfaat bagi Tokopedia sendiri dikarenakan dapat meningkatkan pengguna Tokopedia dan tentunya akan meningkatkan keuntungan Tokopedia sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.